sosok kayak atasannya, menyerupai atasannya ke ruang meeting. Oh, lagi jalan ke atas. Ke atas, ditegur. Nah, itu itu pintunya ketutup sendiri tuh. Gue bilang jangan bercanda, gue bilang dingin nih, gue bilang gitu. Gue nggak kuat dingin kan, badan gue kecil ya. Gue nggak kuat dingin nih, gue bilang gitu ya. Nah, kali ini dari gue pribadi, paling gue akan share pengalaman horor gue di kantor yang sekarang. Sebenarnya secara pribadi gue ngalaminnya nggak begitu banyak ya, paling cuman sekelibet doang. Tapi ada beberapa cerita dari temen gue yang cukup horor sih. Yang pertama adalah, jadi ini pengalaman teman gue di 2022, di akhir 2022. Jadi kondisinya itu siang hari, sekitar jam 1 kalau nggak salah. Kita habis lunch, kita habis makan bareng-bareng itu di area. Nah, kita tuh ada minibar, dan minibar itu bisa kita pakai untuk makan bareng. Nah, waktu kita lagi makan bareng, tiba-tiba teman gue nih nyeletuk. Yang intinya adalah dia nanya sih ke kita kalau di bisa dibilang di samping ruangan minibar itu kan ada lorong, dan itu tuh ada sekitar 3 ruangan sebelah kanan, 2 ruangan sebelah kiri. Nah, dia nanya saat itu di ruangan itu ada orangnya nggak sih? Nah, kayak gitu. Nah, kita yang saat itu tahu adalah ruangan tersebut kosong. Nah, pas ruangan itu kosong, tiba-tiba teman gue ini cowok, dia ngomong, tadi tuh gue lihat ada orang yang nyebrang, tapi tembus tembok. Jadi dari ruangan sebelah kanan keluar bayangan hitam, tembus ke ruangan bisa dibilang ruangan data lah. Tapi masih di lingkup bar itu. Di lorong setelah bar. Oh, di lorong setengah bar. Jadi ini yang bayangan ini masuk ke bar. Bukan. Enggak, Lewatin dari nyebrang. nyebrang. Jadi dari ruangan sebelah kanan nyebrang ke ruangan sebelah kiri. Jadi nembus gitu. Nembus. Nah, itu pengalaman dari teman gua. Nah, kalau pengalaman gua palingan, karena kita itu yang di lantai 2 ini kan, gua kerja di lantai 2. Lantai 2 ini bisa keluar itu dari 2 jalur. Pertama ngelewatin lorong, kemudian ruangan meeting, baru exit turun ke bawah keluar. Yang kedua adalah gua melewati tangga sebelah kiri itu ke ruangan admin, baru keluar. Nah, kita seringnya itu melalui ruangan meeting atau melalui yang lorong itu. Kenapa? Karena di situ bisa dibilang lebih cepat, dan kedua nggak rame orang. Sementara kalau di ruangan admin kan nggak enak ya, kita pulang duluan misalnya, atau jam pulang tapi masih rame gitu loh. Ngelewatin orang. Ngelewatin orang. Nah, jadi keseringannya lewat situ. Nah, pengalaman gua dan beberapa pengalaman teman juga. Jadi ketika udah ngelewatin lorong itu, kita masuk ruangan admin. Di pojok sebelah kiri itu sebenarnya ada toilet. Nah, toilet itu single toilet, dan di situ tuh ada kaca. Kaca bundar. Cermin Bundar. Nah, cermin bundar. Nah, beberapa pengalaman gua sering lewat situ. Gua jujur nggak pernah ngelihat secara fisik utuh. Oh, sosok ini nggak pernah sebenarnya. Tapi yang gua rasain dan teman-teman gua rasain ketika lewat itu, kayak ada orang yang berdiri di situ. Lebih seringnya itu. Dan ada pengalaman temen gua, ternyata kaca itu tuh adalah kaca yang berasal dari salah satu outlet kita. Itu tuh udah cukup lama ya, pokoknya udah cukup lama lah, pokoknya kalau nggak salah di atas 5 tahun baru ditaruh di situ. Jadi itu dulu pengalamannya adalah waktu closingan outlet, temennya gue nih selfie lah di kaca itu. Ya biasa, namanya cewek-cewek, kalau nggak salah 2 orang atau 3 orang gitu. Nah, selfie, pas motret, hasil motretnya di hasilnya itu di kamera handphonenya ada sosok monyet.
di hasilnya, di cermin itu. Sosok monyetnya di cerminnya atau Di hasilnya. Di hasilnya. Di hasilnya. Tapi dalam cermin. Enggak. Iya. Oh berarti mirror selfie ya gitu. Iya. Ya kayak lu moto cermin, ya misalnya bertiga atau berdua ya gue kurang ngerti. Tapi di hasilnya tuh ada sosok monyet. Oh berarti di hasilnya bukan cerminnya gitu. Nah, Terus pada nengok dong. pas saat itu konfirmasi ke cerminnya kan nggak ada emang. Hasilnya mungkin saking ketakutannya itu dihapus. Fotonya langsung dihapus. Kayak gitu. Itu pengalaman ya. Nah, terus ada satu lagi palingan ya di ruangan produksi itu sama juga. Jadi di ruangan produksi itu gue dulu di tahun 2021 gue sempet handle satu brand dan itu kadang-kadang kita pengiriman produk lah itu pagi, kadang-kadang jam 7 pagi segala macam, otomatis kita masuk jam 9 masih kosong dong kantor. Nah, ketika gue datang jam 7 dan gue saat itu harus packing barang sendirian, yang gue ngerasain adalah di ruangan produksi itu rame. Tapi jujur ya gue nggak ngeliat apa-apa, tapi gue ngerasanya rame dan kayak ada yang memperhatiin aja. Tapi namanya gue ya tuntutan pekerjaan, ya udah gue tetap ngerjain dan itu harus ngerjain dan harus ya kalau gue sih berprinsip ya udah gue beres langsung gue cabut gitu. Itu sih pengalaman gua untuk di kantor. Maksudnya nggak begitu banyak lah. Nah, mungkin kalau dari Raja atau Kanjit ada pengalaman nih yang bisa di-sharing nih ke kawan setapak. Boleh dari siapa dulu? Dulu aja. Gue dulu. Kalau gue mau nyeritain tentang ini adik gue. Di kantornya adik gue. Yang ngalamin adik lu Di daerah Kelapa Gading. Dari Kelapa Gading. Tahun berapa tuh? Wah, adik gue kerja di tahun berapa ya, lupa. 16 kali. Enggak. Sebelum Covid. Sebelum Covid, jauh sebelum Covid sih, maksudnya dia lumayan lama juga adik gue di kantor itu 5-6 tahun gitu di situ. Oh, cukup lama berarti. Sampai sekarang? Enggak, sekarang udah enggak, sekarang udah pindah. Gini, dia itu cerita ke gue beberapa cerita yang dia alamin sendiri ya. Kan rumah gue Jakarta Selatan di ya daerah Tebet lah, sekitaran Tebet ke Kelapa Gading. Lumayan ya. Pakai kendaraan umum kan itu harus berangkat pagi. Iya Ya kan. Karena berapa kali transit mungkin. Kadang-kadang dia 5:30 atau jam 5 habis subuh tuh udah jalan. Oke, jadi nyampe kantor tuh masih sepi. Baru OB doang. OB pun kalau nggak di pantry ya beli sarapan buat yang karyawan-karyawan yang baru masuk karena dia masuk jam 8. Iya. Nah, adik gue itu kadang-kadang bikin kopi atau sarapan gitu di pantry. Nah, dia bilang kalau waktu itu tuh, jadi kalau nggak salah tuh kantornya itu ruko 3 tingkat tapi dua ruko gitu, samping-sampingan. Oh, 2 ruko dijadiin satu? Enggak, kanan kiri, rukonya kanan kiri. Jadi cuman 3 ruko, 3 lantai. Terus adik lu nih kerja di lantai berapa? Adik gua di ruko yang gini, ruko kanan sama ruko kiri deh, ya. Iya. Adik gua di ruko yang sebelah kiri. Di lantai? Di lantai 2, pantry-nya di lantai 2. Oh, pantry-nya Pantry di lantai 2, lantai 3 tuh ruang meeting. Okay. Yang jarang dipakainya. Nah, di pantry itu dia suka ngelihat, jadi di tangganya itu kan pasti yang namanya ruko ya, kalau orang naik ke atas itu kan pasti kelihatan ya di ini. Jadi pantry-nya itu orang lewat ke tangga mau ke lantai 3 itu kelihatan. Nah, adik gue tuh ngelihat sosok kayak atasannya, menyerupai atasannya ke ruang meeting. Oh, lagi jalan ke atas. Ke atas, ditegur kan, pagi Pak, gitu kan, pagi Pak. Itu jam berapa tuh? Wah, pagi jam sebelum masuk deh, jam 7 jam 7-an berarti. Setengah 7 jam 7 deh. Terus habis itu pagi Pak, dia ke atas tapi nggak disautin balik, katanya adek gue gitu. Dan dia nggak merhatiin lagi, dia pokoknya taunya itu atasan dia aja. Iya. Terus dipikir ke atas, terus habis itu dia turun ke bawah. Ditanya OP-nya kebetulan ada di bawah. Pak, ini udah naik ke atas ya? Hah? Belum Bu, belum ada yang datang, Pak, ini belum datang. Masa itu di atas tadi saya negur tapi nggak disautin sih. Belum Bu, mendingan Ibu di sini aja deh, janganin lagi. Okay. Itu satu tuh, itu berarti bukan kali ya, bukan ini. Terus habis itu memang ternyata
bosnya dia baru datang itu jam 8:30. Atasannya bukan bosnya, atasannya itu baru datang jam 8:30. Terus dia bilang oh ya udah itu kejadian satu. Terus sempet adik gue juga lagi capek kerja mungkin ya, lagi dapat juga dia itu harus nyiapin meeting pagi. Otomatis kan ada 3 kan buat nyiapin ruang meeting. Nah di situ Ini pagi juga nih pagi. Nah di ini dia tuh digangguin. Digangguinnya gimana? Pintunya Ruangan meeting? gini, jadi pintunya ini termasuk pintu yang berat yo. Bukan pintu yang crack terus itu enggak, ini pintunya yang suka nutup sendiri kan berat tuh. Oke. Ya kan yang ada apa sih, ada pegasnya di atas, ada pegasnya di atas. Push atau full? Bukan yang ada pegasnya di atas pokoknya. Jadi dia otomatis. Jadi dia dorong, udah lo nggak perlu tutup lagi, dia udah ini sendiri. Ya. Nah itu jadi pintunya itu sama adik gue sengaja diganjel. Biar dia nggak tutup ya. Bukan, biar dia gampang bolak-balik kalau misalnya ada yang ketinggalan di bawah. Karena waktu itu OB-nya disuruh, dia lagi nyuruh OB-nya buat bukan fotokopi ya, beli apa gitu lupa deh. Pokoknya diganjel pakai pakai bangku, dianya nyiapin data-data, surat segala macem. Nah itu nggak tahu gimana, yang jelas dia udah naruh bangku itu biar nutupin. Tiba-tiba itu bangku kegeser, jadi nggak ada bunyinya kegeser atau segala macam, pintunya ketutup. Tapi bangkunya itu masih berdiri. Bangkunya berdiri tapi pindah tempat. Pindah tempatnya jauh? Enggak ngegeser gitu, kayak ada orang yang geser dari pintu itu supaya pintu tertutup. Tapi logikanya kalau bangku itu digeser bunyi dong. Bunyi memang nggak ada karpet, bawahnya ubin kata adik gue. Nah, kata adik, mungkin karena capek juga adik gue. Terus dia bilang gini, dalam hati dia sampai berucap gini, aduh gue lagi capek, jangan lu gangguin dulu, yang lain kek, gitu, sampai dia bilang gitu. Terus itu bangku geser lagi, seret. Terus habis itu akhirnya ya udahlah, kalau lo nggak suka gue yang turun. Akhirnya udah adik gue buka pintu, terus dia turun, dia baru sambil nungguin OB-nya balik lagi buat datang, terus dia susun lagi ke lantai 3 buat nyusun meeting. Terus OB-nya nanya, Bu, kenapa? Enggak, tadi saya ada yang kelupaan, cuman begitu nyampe bawah lupa, katanya dari gue, apa yang saya lupa? Oh gitu. Ya udah Bu, ayo saya diingat lagi biar kita karena sebarang. Iya, ayo. Terus satu lagi nih yang terakhir tuh waktu di pantry juga kejadiannya. Di pantry itu dia mau ngambil alat makan. Alat makannya dia tuh kalau nggak salah dia punya mangkok deh, katanya dia punya mangkok sama cutlery yang sendok sama garpu segala macam itu yang memang ditaruh situ sama dia. Jadi dia makan sarapan bubur. Dia mau ngambil mau ngambil mangkok sama mau ngambil sendok sama garpunya. Kenapa dia ngambil mangkok dan bubur ada ini ya, karena udah tumpah tuh isinya. Jadi dijadiin satu ya kan, biar nggak berlepetan, itu udah ditaruh di mangkok. Setelah itu dia setahu dia itu cutlery-nya sudah diambil dari laci, ditaruh di ini, dan lacinya udah ketutup. Ditaruh di atas meja. Kayak meja inilah, meja yang ada wastafelnya gitu, ya. Habis dicuci? Enggak, itunya udah diambil, Iya. cutlery-nya ada di bawah di laci gitu, ambil di laci, udah ditaruh di sini, dia lagi nuangin ini, terus begitu mau cari, ininya nggak ada. Cutlery-nya? Iya. Terus dia bilang, masa ya belum gua ambil? Lihat, ada lagi di dalam. Balik lagi, dikeluarin lagi, dimasukin, terus habis itu begitu udah selesai beres, dia buang sampah ke ini, nggak ada lagi cutlery-nya. Cutlery-nya nggak ada lagi. Iya. Baru akhirnya, aduh, masa gua makannya masih digangguin? Iya. Ya kan? Itu siang kan? Itu pagi. Pasti kejadiannya pagi. Adek gua ngalamin pagi. Berarti sebelum masuk kantor. Dibuka, terus habis itu baru itu ada, akhirnya dipegang, dibawa turun, udah dimakannya di bawah, di ruangannya dia, di tempatnya dia. Itu sih yang ini, kalau
soal ya sosok segala macem sih dia nggak pernah lihat, dia hanya kejadian-kejadian kayak gitu doang. Tapi nggak tahu yang lain, ternyata teman-temannya itu ada, cuman dia nggak nyeritain detail ke gue itu. Terus kalau pengalaman gue sendiri di kantor itu pernah gue ngelembur. Kantor gue ya di daerah Otista dari atas itu Kampung Melayu sana lagi. Gue pernah ngelembur Sampai jam berapa tuh? jam 10 apa jam 11 gitu. Oke, Di bawah malam lah ya. di bawah itu lampunya udah mati. Jadi tinggal gue di atas sama Lu di lantai berapa saat? 2. Oh, di lantai 2. Di bawah tuh buat admin. Oke. Gue di atas. Terus habis itu ruangan bos gue di atasnya lagi. Gue tinggal sama OB yang mengunci. Oh, lu berdua doang tinggal? Berdua. Iya. Cuman di atas masih terang. Cuman kantor di atas bos gue yang udah mati sama di bawah udah mati. Terus gue bilang, kok di bawah lu matiin? Iya pak, saya mau turun lagi takut. Dia bilang gitu kan. Ya udah deh, ntar aja nungguin gue selesai dulu. Iya pak, nggak apa-apa sekalian ini. Udah. Nah dia nontonin YouTube dia nontonin YouTube di handphone dia. Gue ngeprint. Soalnya mesin print, gue kan bukan pakai mesin print yang jet ink atau laser jet kan, yang jadi masih bunyi krek gitu kan. Udah, gue tinggal kamar mandi. Terus di kamar mandi gue denger suara OB gue bilang, Pak, ini printannya macet. Pak, printannya macet. Terus gue bilang, ya udah iya bentar, ntar gue kesana, gue kencing dulu. Terus itu, mana yang macet? Hah? Yang macet? Katanya, apaan Pak yang macet? Lah kata lu printannya macet. Enggak, itu lagi ngeprint. Oh, ya udah. Emang kenapa Pak? Enggak, tadi gue pikir lu ngomong sama gue. Enggak, saya lagi dari tadi saya main Mobile Legend, dia bilang gitu kan. Iya, dia main Mobile Legend. Terus habis itu, oh ya udah, kalau gitu, gue nggak. Tapi suara OB lu denger itu? OB gue lagi masuk kamar mandi. Dia jadi kayak orang teriak, Pak, ini printannya macet, gitu kan. Terus habis itu, kok? Ya udah iya, nanti gue kesana kencing dulu. Terus habis itu, gue cek, ternyata nggak apa-apa. Printannya tetap jalan. Lancar, jalan. Udah terus habis itu udah selesai. Udah nih udah beres. Ya turun. Ya udah Pak, ya turun, matiin dulu ininya. Matiin, kita turun pakai ini, pakai Center HP. Center HP. Terus gue bilang, lu lain kali jangan dimatiin dulu yang bawah. Kayak kita turunnya juga repot. Iya Pak, maaf Pak. Saya udah turun, udah nggak ini, nggak ada apa namanya, udah yakin tuh pas keluar. Terus pas gue mau ngeluarin motor dari ini, gue lihat lantai gue itu belum mati. Padahal udah dimatiin. Udah, dan itu OB gue, dan itu pun udah gelap. Yeah. Wah, nyala lagi gue bilang gitu. Yeah. Ya Pak, ayo Pak temenin Pak. Ya udah yuk. Motor gue masukin lagi. Gue nyalain yang bawah. Sekarang nyalain aja yang bawah. Nyalain dulu, terus habis ini baru atas matiin, yang bawah matiin, baru keluar. Udah aman. Tapi yang atas itu nyalanya itu nyala, beneran nyala. Padahal udah dimatiin. Udah dimatiin, cetek. Dan itu emang gelap udah gitu. Terus itu yang pertama. Dan yang kedua, kan kantor gue sebenarnya nggak terlalu gede juga ya, hampir ya seukuran model ruko atau gimana? Enggak sih, bangunan gedung 3 lantai. Gedung ya 3 lantai, ada parkiran yang ya lumayan muat yang nggak gede-gede banget sih, cuma 3 mobil sama motor bisa muat 5 atau di bawah itu. Terus lantainya memang lantai 1 agak lebar, terus ke atas dibikin atas sama sisanya buat bos gue. Gue pernah lihat ini ya. Jadi ruang meeting di bawah. Ruang meeting gue di bawah. Itu gue pernah ngeliat kayak apa ya? Bayangan. Gue ngeliat bayangan hitam apa? Bayangan hitam. Dan itu gue baru masuk apa ya, baru masuk kerja kayaknya itu gue baru 3 hari apa baru beda tempat lagi berarti nih. Iya, di lantai satunya. Ini di lantai satunya. Di gedung yang sama tapi beda lantai. Oke. Dan konsepnya bos gue tuh kantornya industrialis. Jadi semua kepantau, dari atas tuh bisa kepantau, lu bisa ngeliat bawah gitu. Nah gue itu masuk pas mau turun, jadi turun tangga ke bawah tuh langsung ketemu
ruangan meeting. Ruangan meetingnya juga dikelilingin kaca gitu, jadi bukan ruangan meeting yang ketutup. Iya, iya. Berarti kelihatan lah ya. Iya. Pas gue turun itu gue pagi kayaknya sih. Pagi apa malam ya? Oh enggak malam. Mau balik itu gue mau balik. Itu mau balik. Jam berapa tuh? 9-10 paling ya. Enggak malam, enggak Habis semalam. sisa. 7 jam 7. Oh, jam 7. Jam 7. Belum bisa. Kayaknya belum bisa. Ya berarti mau jam 7 lah. Itu memang udah belum dimatiin sih, dan masih banyak orang di lantai 2, masih ada 3 orang apa 4 orang gitu temen gua. Gua pas turun agak ketahan. Wih, apaan tuh kan? Wah. Terus habis itu temen gua, "Kenapa lu?" "Enggak apa-apa. Tadi lu gue mau ngecek dulu ada ketinggalan deh." Gue langsung ke meja gue lagi. Ketahan atau ditarik gitu? Enggak, gue kaget nanti itu. Maksudnya kalau gue teriak kan yang lain panik. Iya. Cuman gue, lu lihat langsung gitu ya? bayangan hitam. Oke. Wah, terus gue balik lagi, kayaknya ada ketinggalan. Terus gue, "Ada nggak yang ketinggalan?" "Oh enggak deh, udah gue masukin tas." Gue bilang, gue pikir, "Emang apaan sih?" Charger. "Oh charger." Dia turun. Nah udah habis turun itu, udah itu yang kedua gue nggak ngeliat apa-apa. Tapi yang pertama tuh gue ngeliat, jadi bayangannya itu dia duduk di meja meeting. Oh, lagi Di duduk atas. Di atas meja. di atas meja. Iya. Enggak Duduk. Bayangan duduk gitu, gimana sih? hitam putih. Hitam. Hitam ya. Udah gitu terus. Tapi dalam keadaan nggak mati tuh lampunya. Enggak. Tapi lampunya memang ada beberapa yang udah dimatiin. Oh, cuma tinggal yang Ada pokoknya, tapi nggak segelap yang pertama kali gua lampunya di lantai 2 nyala. Oke, lo ngeh yang itu ya bayangan. Nggak. Terus udah sih itu sih, sama kadang-kadang OB gue kalau pulang terakhir tuh kan pasti pulang terakhir buat kunci pintu segala macem, pintu gerbang, pintu kantor segala macem. Itu katanya dia suka ngelihat, ya itu sama bayangan juga di ruang meeting itu. Gitu, suka ngeliat ada bayangan gitu. Terus sampai pernah tuh dia pas turun, dia ngeliat di ujung mata kayak di sudut mata itu, Ya. Ada ini. Terus dia lari, dinyalain, nggak ada ternyata. Oke, terus habis itu dia udah dibalik, dia ini matiin lagi, terus habis itu dia kunci, baru dicabut. Hobi gue kan dekat-dekat. Ya dia juga orangnya santai sih, nggak terlalu nggak bukan penakut ya atau yang gimana ya, maksudnya ya udah kalau dia ya ada dia, cuman ya kan di situ dia nggak ganggu, emang tugasnya dia, kerjaannya dia kayak gitu. Ya udah kayak gitu. Itu sih kalau dari gue, yang dari pengalaman adik gue sama kantor. Lu aja? Gue ini ada beberapa sih cerita ya tentang kejadian di kantor itu ya. Jadi itu ada beberapa yang dari temen gue alamin sendiri tuh, ada beberapa emang. Jadi tuh setelah gue lulus sekolah, itu gue sempat kerja tuh di salah satu retail gitu ya, retail terbesar lah. Nah, karena gue itu dalam mall, jadi dalam mall itu kan ada retail itu ya. Nah, dalam retail itu tuh luas banget. Nah, gue waktu itu bagian apa sih, freshnya lah, tapi yang bagian dagingnya, ikan daging, ikan dan juga daging gitu ya, daging ayam, daging kerbau, sapi gitu ya. kambing. Nah, gue bagian yang ikannya, ikan dan daging. Nah, itu kan dia pasti ada chiller itu pendingin. Iya. Ada pendingin. Nah, karena ikan itu nggak boleh nggak boleh panas gitu ya, harus dingin terus ya biar seger gitu ya. Nah, pas pagi itu gue selalu dapat shift itu yang opening. Dari jam berapa tuh? Opening itu kerja kan 8 jam ya, dari jam 6 sampai jam 2, 8 jam kan. Berarti dari jam 6 pagi tuh. Jadi jam pagi. Nah, sebelum jam 6 itu gue harus sudah nyampe dong, ya kan, harus sudah prepare. Jadi tuh ya jam 5-an, jam 5, jam 6 tuh gue harus prepare tuh kayak ngebalokin es. Jadi tuh kayak dibentuk-bentuk lah kalau kalian pernah ke retail, perbelanjaan gitu kan. Oh, berarti balok yang di depan tuh ya. Suka dibikin balok-balok. Nah, itu gue bikin. Itu pas itu karena gue lagi opening, udah gue ngambil sendiri tuh, jadi kan berkeranjang es kan. Nah, karena chillernya ini di belakang, bukan chiller sih, tempat esnya ini itu di belakang chiller, jadi gue harus ngelewatin toko yang lain, jadi rada jauh deh gitu ya, kayak bagian yang lain gitu. Jadi rada jauh, gue ngambil es itu
Itu kan gue ngambil es tuh suka srek, ngambil kan gitu srek gitu ya dari mesin apa pembuat es batunya. Nah itu tuh di lorong. Nah lorongnya itu cuma buat karyawan doang. Jadi orang-orang tuh nggak bakal tahu deh gitu. Pembeli, customer tuh nggak bakal tahu kalau belakang tuh ada ruangan lain. Nah itu gue ngambil es itu suka ada yang mandangin. Terus lu ngerasanya ada yang ngeliatin? Suka ada yang ngeliatin. Padahal itu gue yang mainin es tuh cuma anak ikan doang. Oh. Bukan anak ikan sih gimana ya? Yang in charge di ikan. Iya bagian fresh di ikan gitu kan. Karyawan ikan lah. Karyawan ikan ya. Ya. Nah, jadi tuh cuma khusus buat anak ikan doang. Kecuali kalau ada yang beli apa sih yang namanya kayak buah tapi butuh es. Dan yang itu juga yang ambil juga anak ikan. Oh. Gitu. Iya. Nah, karena itu jam 6 pagi. Itu kondisi masih mati semua lampu apa gimana? Enggak, kan udah ada orang juga, udah ada bagian juga. Udah ada. Jadi gue nggak sendirian banget. Tapi bagian ikan, bagian fresh itu sendiri. Oke. Nggak gabung sama kayak furnitur, nggak satu ruangan, tapi beda sendiri. Jadi buat makanan fresh gitu. Nah kadang tuh gue suka ada yang ngawasin gitu dalam ngambil es gitu. Kayak ada yang ngeliatin lah ya. Iya kan kalau apa sih, kalau kalian ke retail itu yang bagian ikan dan dagingnya itu, bagian divisi daging itu pakai sepatu boot. Iya, Iya, safety Boot gitu kan, sepatu apa? Boot lah gitu. Nah, bagian boot itu kan licin banget. Karena gue langsung bertumbuh sama es. Jadi itu licin banget dong, ya kan. Nah, kadang tuh gue kalau udah dapet es gue udah banyak nih, itu gue kayak ada yang mau ngejorokin gitu. Oh. Dari belakang gitu. Dari belakang. Apa kayak ada yang mau dorong gitu. Iya. Jadi tuh kalau gue jatuh, itu kan gue ngambil serokan. Nah, itu kalau gue jatuh, serokan itu bisa nancap di kepala gue. Itu wah, gue di situ tuh kayak wah horor dah gitu kan, udah serem gitu. Cuma ya namanya kerja kan gitu. Nah, pas gue udah lama gitu, udah biasa lah gue opening ini. Nah, pernah lah gue closing gitu ya. Kan beda lagi nih, tadi kan buat tempat ngambil es. Iya. Nah, depannya itu chiller. Iya. Nah, chiller itu lu tahu chiller kan? Tahu. Chiller itu tempat pendingin ikan, tempat Iya. pendingin ikan dan juga daging. Kalau belum laku ditaruh di chiller kan pas Iya, closing ya. iya pas closing kan dipindahin kan, dimasukin gitu ya. Biar nggak busuk dong ya kan, Iya, di mana di display tuh biar nggak busuk. Gua masukin ikan ke chiller, Itu jam berapa? itu jam closing kan jam 10. 10 closing mall. Closing mall. Berarti di atas jam 10. Iya, di atas jam 10. Enggak dong, Jam 10-an. Jam 10. Jam 10 udah. Jam 10 udah closing gitu. Nah, gue udah masukin semua ikan itu ke dalam chiller. Jadi kan lu tahu chiller ya? Chiller itu nggak bisa dibuka dari dalam, Ya. harus dari Iya, luar. iya. Ya kan, pendingin itu nggak bisa dibuka dari dalam, harus dari luar. Tuh gua tekanin lagi ya. Nah, karena gua di situ kalau closing tuh nggak mungkin sendiri, berdua. Ditemenin ada Ya. Pasti berdua. Sebenarnya opening juga, cuma kan kadang opening bisa sendiri gitu ya, bisa sendiri. Tapi kalau closing itu harus berdua. Nah, karena gue lagi closingan di chiller, jadi tuh gue kayak ngebaketin apa sih, ngitungin ikannya deh. Yang stoknya tuh masih Stoknya ada sisa berapa? stoknya berapa gitu kan. Kan kalau opening bisa dilihat stok kan, bisa setelah anak yang yang kedua malam udah datang gitu ya. Iya. Nah, tapi kalau closing tuh harus stokin gitu. Biar besok paginya udah ada stoknya nih. Jadi tinggal opening gitu. Iya, Nah, iya. gue lagi shift malam, lagi closing. Gue masukin ikan, gue stokin tuh di dalam. Jadi temen gue ngoper, gue stokin. Nah, pas stokin itu chiller, pintu chiller ditutup sendiri. Dan lu posisi lagi di Dan dalam. lagi di dalam. Temen lu? Temen gue kan lagi masuk lagi Ngoper. ngetata gitu Oh, ikannya. Jadi iya. nggak bisa berantakan langsung lempar Iya, iya, gitu. iya. Ngetata dulu nih. Enggak, temen Nih, lu di dalam apa di luar? berarti chiller? di luar. Oh. Jadi gue berdua, yang saat gue di dalam lagi ngestokin. cross check kan, Iya. sama dia kan dihitung nih segini. Iya. Nah, gue cross check tuh di dalam. Oh iya, ini udah ada tuh. Udah. Nah, gue di dalam tuh. Jadi tuh kan kalau kerja kan di dalam tuh nggak pakai jaket. Iya. Sebenarnya ada jaketnya di dalam, Iya, cuma ada. kayak Tapi ribet nggak gitu pakai. kan. Kayak ribet gitu. Nggak kepake, ribet lah gue bilang gitu ya intinya. Nah, itu pintunya ketutup sendiri tuh. Gue bilang jangan bercanda, gue bilang dingin nih, gue bilang gitu. Gue nggak kuat dingin kan, badan gue kecil ya. Gue nggak kuat dingin nih, gue bilang gitu ya. Buka gitu kan. Itu lama tuh.
lu dalam chiller 5 menit aja berasa. Iya, Iya, tahu iya. gua. Dalam tahu. chiller itu 5 menit berasa. Itu minus berapa? Atau Chiller berapa? Nggak minus sih. Ya, Cuma kayak di bawah rata-rata lah. Yang kayak di SpongeBob kan. Kalau minus mah nggak minus berapa Iya. ya? Mungkin 8-10 lah. oke, Nggak masih 10 minus. derajat ya. Oke. Ya oke. 10 derajat ya. Kalau Udah dingin naik, sih, udah dingin. kalau lu punya AC aja di rumah 18 aja udah lumayan kan, 16 lah, 16 aja udah dingin kan. Apalagi 10 atau nggak 8 Iya, iya, iya. gitu. Nah di situ gua jangan bercanda lah, gue di situ ada 5 menitan kali gitu ya. Temen gue juga udah nungguin. Kok nih gue nggak keluar Iya. gitu kan? Gue nggak bridging udah kan biasanya kalau udah masuk nih, oke masukin gitu. Ini gue nggak ngomong-ngomong, baru disamperin sama dia, Terus baru dibukain. berarti lu teriak di dalam itu nggak kedengaran keluar. Nggak bakalan, Enggak, kalau enggak, chiller kan itu udah kedap suara. Iya, tebel banget pintunya. Tebel. Pintu geser. Jadi tuh dari dalam tuh nggak, jadi tuh kalau pintu ditarik baru digeser. Sedangkan kalau di dalam itu nggak bisa. Dari dalam tuh nggak bisa gitu. Nah di dalam chiller itu gue kayak nggak jelas nih, gue bilang nggak jelas gue bilang. Dalam gue pikirnya tuh masih teman gue gitu, tapi kok lama Iya, gitu kan. Kalau orang bercanda sambil ketawa-tawa Iya, di depan gitu, ini enggak. Nah terus teman gue baru datang, lu kenapa kagak teriak-teriak? Mana gue bilang kagak kedengeran lah gue teriak-teriak. Gue bilang nih gue udah teriak, udah jangan bercanda gue gitu juga lo nggak bakalan denger. Iya. Gue bilang kayak gitu. Yaudah buru-buru dah gitu kan. Langsung dimasukin, bersih pel baru nih naik ke atas, langsung absen balik. Itu sih gitu yang gue inget banget, sampai gue dipindahin ke kerja nggak di mall itu lagi. Sampai ke tempat yang lebih rame di mallnya gitu, karyawannya lebih rame tuh. Oke. Terus itu kan yang pas gue masih awal opening dan closing gitu ya. Nah ini gue pernah juga nih lagi kerja itu gue pernah Masih di retail. masih di retail ini. Jadi tuh tangan gue kesayat pisau gitu Pas lagi kerja. Jadi tuh gue udah nggak tahu, gue belum sarapan atau gimana ya. Nah itu antara pagi atau middle gitu ya, pakainya pagi deh. Nah itu gue tangan gue kesayat, ini masih ada bekasnya nih tuh, kesayat. Jadi tuh kesayat, gue mikir cuma sayat doang gitu kan. Dari situ gue udah pusing banget tuh. Udah pusing dulu, gue udah kayak ngelihat bayangan Udah berbayang. Nggak Jadi orang tuh, berbayang. mall gue dibilang rame, nggak rame, gimana ya? Nggak terlalu rame. Ramenya itu pas orang gajian lah gitu. Oh, iya. Ya, namanya mall kan. Tempat retail tuh pasti orang belanja pas gajian. Nah di gue ini lagi nggak rame, apalagi ada orang nggak se excited buat lihat ikan kan gitu ya. Nggak banyak yang beli ikan lah, kecuali roti atau enggak daging gitu ya. Iya. Atau enggak buah. Kalau ikan kan ya udah biasa karena habis gitu, karena amis gitu ya. Nah gue kan habis ke sayat itu ya, itu gue kayak ngeliat rame banget. Kayak ngeliatin gue tuh kayak rame banget, kayak soalnya di situ gue pingsan habis itu. Karena kayak pusing banget gitu kan. Ini gue akhirnya tuh gue dijahit jahit, 2 jahitan. Nah di situ gue kayak rame banget. Di situ gue langsung cerita dong pas udah balik lagi dong, udah dijahit. Karena rumah sakit nggak jauh juga, langsung dikasih tahu. Kok pas gue mau pingsan rame banget, emang banyak yang beli. Gue bilang kayak gitu, karena emang banyak yang beli. Sorry dah, gue bilang kayak gitu. Kagak ada aja, kata temen gue gitu. Kagak ada aja, dia bilang kagak ada yang beli, bukannya kenapa lu belum makan kali, kata temen gue gitu. Berarti lu pingsan di lokasi kerja. Iya. Langsung ke lokasi kerja tuh. Pas gue dipindahin udah aman. Gue juga dipindah divisi gitu, jadi ke buah. Jadi lebih nggak chiller itu deh. Emang semua divisi fresh tuh pasti ada chillernya buat pendingin. Buah juga ada. Oke. Nah itu pas gue lulus SMA kerja ya. Nah kan gue udah kuliah, terus kerja lagi. Pas gue kerjain jadi panjang ceritanya. Nggak apa-apa. Ya ini pengalaman pribadi gue sendiri sih. Nah gue kerja ini ya di suatu tempat gimana ya? Di gedung lah gitu. Di sebuah gedung gitu, di sebuah gedung. Nah gedungnya ini gue terpisah. Jadi tuh ada 3 gedung. Ada 3 gedung. Masih dalam satu Kawasan. wilayah. Satu tempat gitu, satu kafling lah ibaratnya. Gedung 1, 2, nah gue di gedung parkir.
di gedung parkir. Nah gedung parkirnya ini itu ya buat mobil tapi ada buat kerjanya juga. Jadi Di atasnya. enggak, jadi tuh gedung parkir, namanya doang gedung parkir. Jadi ada mobil tapi tuh sebelahnya tuh tempat kerja berlantai-lantai. Oh, space lah ya. Iya, kalau lu ke mall kan pasti gedung parkir nyambung sama gedungnya kan. Nah, Iya. iya kayak gitu gua. Iya. Nah, iya gua kayak gitu. Pas gua sampai merinding ceritanya. Jadi tuh gua tuh 3 shift. Kan kemarin kan yang tadi gua ceritain itu pagi sama Closing, malam iya. ya kan. Opening closing. Nah, kalau gua 24 jam lah. Karena gua di bagian pelayanan customer gitu kan, customer service. Nah, di customer service ini tiga shift sampai malam. Kebetulan gue lagi shift malam. 3 shift sampai pagi dong berarti. Iya dari malam ke pagi. Iya. Dari malam sampai pagi. Nah, shift malam ini dari jam berapa sampai jam berapa? Shift malam itu dari jam 11. enggak, dari jam 8 sampai jam 8 malam. Iya, dari jam 8 sampai jam 6 pagi. 6 pagi. Iya. 10 jam ya. 10 jam. 10-11 jam ya. 10 jam. 10 jam ya. Iya. Iya, 10 jam gue kerja. Nah, kan kalau pagi itu jadi kalau udah masuk pagi, apa sih bukan masuk, udah masuk jam pagi gitu ya. Itu gue istirahat. Dia istirahatnya itu di jam 1 kalau nggak jam 2 Dini hari. dini hari gitu ya. Nah, lo bayangin aja ya kalau nggak bawa makanan itu ribet dong. Susah ya. Susah dong ya kan. Kebetulan gue lagi bawa bekal. Saat itu. Lagi bawa bekal. Nah, oke dong. Jadi tuh jadi kan gue kerja nggak sendiri doang dong. Ada berapa ya? Tiga orang lagi, berarti gue berempat sama teman gue. Gue udah prepare makanan, udah tinggal makan doang. Jadi temen gue yang 3 ini nggak bawa makanan, Harus beli harus dulu. beli. Oke. Gitu. Nah, beli itu karena udah jam masuk pagi ya, paling beli nasi uduk. Oh, ada yang jual tapi. Ada kan pagi. Jadi tuh kantor gue tuh sebelahnya pasar. Oke. Jadi kayak buat orang-orang yang ke pasar beli nasi uduk. Hmm. Nah, habis itu jadi tuh kita nggak makan di pantry, tapi di taman, di lantai bawah Oh, ada tamannya. ada taman. Jadi tuh kita turun lift. Di luar gedung berarti itu. Iya. Iya. Jadi di luar gedung, bukan di luar gedung. Jadi ke bawah naik lift. Gue sendiri. Teman gue masih belanja, bukan belanja, masih jajan. Jadi gue tinggal manasin doang. Oke, lu duluan dah, gue manasin dulu nih. Daripada belanja, daripada beli makanan nasi uduk, gue manasin. Gue turun, gue telepon teman-teman gue. Lu pada di mana kok belum kelar sih? Jadi itu sebelum gue nelfon, kenapa gue bisa nelfon teman-teman gue? Kenapa gue nggak nungguin? Jadi itu sebelumnya dia manggil gue. Oh. Padahal gimana? ya? Pas lu lagi manasin itu. Enggak, Pas jadi itu lu udah turun. udah di kawasan taman itu. Pas di taman itu gue turun. Jadi di taman itu ada burung-burung, pohon gede-gede lah. Iya. Gitu lah. Tapi terang tuh taman. Gelap. Ya malam ya dini hari. Karena tuh kantor gue itu perkantoran yang jam 8 jam 5 pulang. Kecuali cuma customer service doang. Iya. Sampai 24 customer service dan juga sapam yang 24 jam. Nah, di situ gue habis turun lift. Jadi tuh yang terang cuma liftnya doang. Oh. Yang terang cuma liftnya doang. Pas gue keluar lift, ada yang manggil gue tuh, Ja, sini. Awalnya tuh gue nyariin, muterin, Ja, sini. Sampai 3 kali. Oh, tuh berulang-ulang. Gue inget banget suaranya tuh kayak suara temen gue. Gue telepon temen gue. Lo di mana sih gitu kan? Lo di mana sih? Jangan jangan jauh-jauh, di sini aja, yang terangan. Gue bilang kayak gitu. Pas udah ini, gue masih di warteg. Masih di mana? Bukan warteg, masih di tempat nasi uduk. Lah tadi siapa yang manggil gue? Iya. Itu gue langsung merinding. Langsung merinding seadanya. Gue akhirnya bukan ngumpet sih. Gue akhirnya di tempat terang. Di lift. Berarti lu tunggu di situ. Di dalam lift. Oh, di dalam lift. Di dalam lift. Jadi tuh lift kalau nggak ada yang nggak ada yang mencet, itu naik sendiri. Oh iya. Kebuka, tepatnya gelap. Iya. Gelap cuy. Kebuka gue makin tambah. Iya. Berarti lu di dalam lift Serba salah gue. dan lift itu naik turun. Lu gak keluar tapi. Gak keluar. Karena gue udah ketakutan cuy.
gue sendirian gitu sampai Bukannya itu semakin serem gitu loh. Iya, Lu ketika iya, nyampe lantai berapa tiba-tiba Kebuka lagi. iya itu kebuka sendiri gitu kan. Apa tiap lantai kebuka? Enggak. Enggak. Oh. Jadi tuh jadi itu kan 8 lantai, 9 lantai. Iya. Jadi itu ada dua lift. Nah, di liftnya itu kan ada 2 tuh. Nah, liftnya Iya. ini kalau misalnya ke atas itu kan lagi 9 lantai. Nah, itu kalau udah turun, Yang ini yang satu naik. Iya, Jadi iya. tukeran. Oh. Tukeran. Nah, pas Pas di lantai 9 kebuka. kebuka. Lantai lu di tempat kerja Apa? lu? Lantai Di gue lantai 6. Oh, oke. Lantai 6. Kan kalau misalnya di lantai 6 masih terang lah gitu. Kenapa ya. lu nggak ke lantai 6 dulu? Iya. Ngapain? Ya sendiri aja dulu. Iya, ya apa Daripada lu bolak-balik naik. Enggak. naik lift. Enggak, gue mikirnya tuh di lift kagak naik lagi. Oh. Tapi ternyata naik. otomatis Ternyata naik. Nah, kenapa Ternyata lu nggak naik. berhenti di lantai 6? Nggak pikir, nggak kepikiran. Gak kepikiran dong, gue udah gak kepikiran dah. Gue gak tau, gak tau goblok banget, gak tau Habis gimana. merinding kan udah wah pikirannya udah nggak bisa jernih lagi udah ya. Udah naik gitu, kebuka gelap kan gitu, kaget. Di lantai 9 tuh. Lantai 9 udah kebuka, ya anjir gue bilang. Untung nggak ada Terus ngomong tunggu terus dulu. lu cepet-cepet dong. Iya gue langsung cepet-cepet lah, langsung pencet lagi ke bawah gitu ya. Pas di bawah. Pas di bawah dia tuh gue tahan tuh pintunya, Liftnya. lift nih. Baru ada temen gue dateng, Oh. baru muncul. Baru datang. Gue bilang, lu kemana aja gue mau kesel sama teman-teman gue. Tapi gue yang ngalamin sendiri Tapi gitu mereka kan. bertiga. Iya, pokoknya gitu dah. Tapi gue ngalamin sendiri gitu. Udah habis itu makan, gue nungguin teman-teman gue. Oh. Gue ngikut, jadi gue bawa makanan gue ngikut, Iya, nggak mau iya. sendirian lagi. Iya. Udah tahu gue gitu kan. Nah itu sih dari cerita gue sendiri ya. Jadi ada teman gue juga nih cerita, numpang cerita lah ke gue Iya, gitu iya. kan. Berarti salah satu kawan setapak juga berarti nih. Di kantor Kantor yang sama, kantor Iya, yang tadi yang ada liftnya itu Iya. yang 3 gedung. Masih di gedung parkir ini. Jadi kalau misalnya kita semua udah punya makanan, kita nggak ada yang turun dong, Iya. ya kan? Kita nggak ada yang turun nih. Oke, kita makan di pantry. Jadi itu kan kalau misalnya di taman, kenapa kita makanin di taman? Habis makan tuh bisa langsung sebat. Bisa Iya. ngerokok. Ya, kan kalau di kantor gue tuh nggak boleh Ngerokok di dalam. ngerokok di dalam. Kalau di ini di apa? Tangga darurat? Nah ini ceritanya nih. Oh, oke, ini oke, ceritanya oke, nih. oke. Ini ceritanya nih. Jadi tuh pas udah apa namanya? Udah makan, sebat dong ya kan. Temen gue tuh habis makan sebat. Kayak gue temenin, gue cuma ngambil kopi sambil sebat juga sih. Di tangga darurat. Di tangga darurat. Nah, di tangga daruratnya itu kita cuma ada berdua. Pintunya berarti nggak bisa buka Lagi dari malam dalam. itu nggak beda. Oh, Nggak bukan. beda, bukan. Jadi pintu udah kebuka. Oh, udah. Stay kebuka gitu. Iya. Karena ya nongkrong tuh dulu sebelum itu bukan kita doang, Oh, banyak. iya. Itu juga tempat lalu lalang. Kalau lo mau ke parkiran, lewat situ. Oh, oke. Gitu. Iya. Nah, gue berdua doang nih, malam lagi berdua doang. Udah cerita-cerita, udah ini ya. Terus kan gue di lantai 6. Di lantai 6 itu lantai 8 gue. Iya, lantai 8. Apa namanya? Enggak, lantai 8. Oh. Jadi tuh kalau misalnya mau ngerokok, jadi tuh kayak satu tingkat deh ke atas gitu. Iya. Nah, itu dari bawah itu suka ada yang mau naik. Kalau nggak dari atas. Suka ada yang turun. Iya, suka Oh. turun nih. Hah. Itu tapi nggak nyampe turun. Ada Padahal suaranya. Padahal beda. Ada satu lang- suaranya. Iya, Oh, ada suara Suara kayak orang langkah. melangkah. iya, tapi nggak nyampe. Oh. Nggak ngelewatin kita. Oh. Sampai ntar ke bawah baru kedengeran lagi. Wah. Tapi Berarti itu tuh, udah berarti- ngeliat sosoknya. Kagak ada Cuma orang tua langkahnya berdua. doang. Kan gue berdua. Kalau gue ngeliat sendiri, temen gue ngeliat mah wajar gitu ya. Iya. Gue halu mungkin ya. Tapi ini kan gue berdua. Dua-duanya dengar. Dengar, Iya, dengar. tapi nggak ada yang lihat. Nah, di bawah itu kadang ya, udah nyampe bawah nih, udah nih. Besok kan ganti hari lagi gitu, udah berapa minggu cerita ke temen gue kayak gini. Temen gue yang lain. Temen Ngalamin. gue yang lain. Tapi orang nyapu. Dari atas ke Jam bawah. 1, jam 2. Dari atas ke bawah apa dari bawah ke atas? Nyapu itu kan parkiran nih. Jadi itu di ruang parkirnya itu ada yang nyapu. Oh, ngeliat nggak sosoknya apa suara sapu? Enggak, suara Suaranya. sapu. Suara sapu Oke, nyapu oke. gitu. Padahal nggak ada OB yang datang. Enggak ada. OB tuh Pagi. pokoknya jam 7
orang kerja tuh jam 8. jam 8, jam 5. Ya OB sama. Gitu. Cuma ada Oke. sapam sama ya anak customer service. Anak malam. Iya, malam. customer service gitu. Jadi kita udah tahu sapamnya deh gitu, udah tahu sapamnya, sapam juga udah tahu kita. Udah tahu deh. Nah, kadang kita juga ngobrol sama sapam gitu. Nah, tapi gue nggak banget ya ceritanya gitu kan. Terus cerita temen gue lagi nih. Jadi tuh di gedung gue nih, kan tadi kan itu pintu belakang kan. Iya. Tangga darurat itu pintu belakang. Nah, ada Iya. juga pintu depan. Oke. Pintu depan itu kayak apa sih namanya? Klinik-klinik gitu. Klinik-klinik gitu. Klinik. Iya. Gitu. Nah, klinik kayak mau ngetes darah. Oke, UKS gitu bukan? Iya. Iya, ruang kesehatan. Poliklinik. Unit kesehatan kantor berarti Iya. UKK. Kan kalau UKS kan unit kesehatan sekolah. Iya. Nah, Oke. pokoknya itu deh gitu ya. Iya. Lo kalau mau nggak enak badan tinggal ke situ gitu ya. Ada kejadian apa gitu tinggal ke situ. Nah, itu jadi kan ruangannya di sini. Jadi tuh ruangan sebelah sini. Jadi dari apa namanya? Parkiran itu langsung ngeblus. Ada ruangan lagi ke sono. Gue nggak tahu itu gereja, nggak tahu apa deh. Iya. Gitu kan. Jadi tuh lantai 9 itu masjid. Ya. Lantai 7 apa 6. Jadi tuh bangunannya gue juga bingung. Kalau misalnya jadi tuh kita ada 2 lift. Iya. Nah, 2 lift itu begini. Tapi beda lantai. Oh. Yang ini 6, yang ini 7. Iya. Makanya gue bilang, gue rada bingung nih ya kan. Ini tuh 6, nih 7. Tapi tuh ntar di bawah jadi 1. Jadi 1 lantai gitu. Pokoknya gitu deh. Nah, fokusnya di horornya aja, jadi fokus di gedungnya. Kalau misal ketahuan, ya gitu deh pokoknya. Nah, gedungnya ini di dalamnya, jadi tuh temen gue nih mau ke lift yang satu lagi, mau ke taman, gitu, mau ke taman lewat lift itu. Iya. Itu ada yang lewat, Di depan dia. di depan dia masuk ke sono. Ke yang ruangan kosong itu. Iya, bayangan putih. Nggak mungkin suster dong. Iya. Itu yang masih jam malam. Iya, Jadi iya. tuh kalau anak malam di kita sebut aja gedung parkir gitu ya, di gedung parkir itu pasti ngelihat Apa? kayak gitu terus udah biasa kayak gitu. kejadian. Oh, yang aneh-aneh gitu. Iya. Kalau masuk malam. Kalau lu belum ngerasain pasti lu diceritain. Gitu. Nah, gue udah ngalamin itu deh. Sebenarnya Tapi lu udah lihat yang dilihat teman lu itu ya? oh, kalau gue yang di bawah. Oh. Gue yang di tadi yang itu yang ada yang manggil. Iya. Pas gue lagi panik kan gitu mau masuk lift, itu gue kayak ngeliat bayangan ngeliat sosok putih. Oh. Oke. Tapi bagian gede. Oh. Nah, habis itu gue langsung masuk lift. Nah, temen gue nih balik lagi cerita temen gue lagi ya. Dia itu langsung panik dong, ya kan? Temen gue tuh dia itu berapa orang ya? Pokoknya dia tuh mau beli makanan. Iya. Yang kebagian beli makanan nih. Iya. Kalau bagian beli makanan tuh kalau nggak sendiri ya berdua. Iya. Kalau temennya bawa makanan ya nunggu di pantry. Enggak makan di pantry. Iya. Nah, dia lagi sendiri mau ke bawah. Udah habis itu kagak mau lewat situ lagi nih. Enggak mau lift itu lagi. Muter dong. Lift yang satu lagi. Yang lantai 8. Baru deh barengan dia Nyari teman. nyari temen. Nah, itu sih dari kantor gua, dari kejadian dari kantor gue. Oke. Mungkin dari temen atau kawan staff ada yang mau nambahin silakan di DM IG atau enggak di kolom komentar. Iya, yang punya cerita horor di kantornya. Kantor, ya. Silahkan di-share ke kita di lewat DM Instagram dan komentar. Iya. Oke. Dari gue sih itu aja. Oke, berarti cukup ya cerita dari Cukup. Raja dan Kanjit ya. Gue udah cukup merinding sih ya. Udah banyak banget gue sebenarnya banyak cerita. Cuma udah merinding banget gue. Oke. Thank you untuk Kanjit, Raja yang udah berbagi pengalamannya ke kawan Stapak. Siap. Dan jangan lupa untuk kawan Stapak untuk stay tune di konten-konten channel Tapak Misteri Backpacker. Jangan lupa subscribe, like, comment, dan share sebanyak-banyaknya. Semoga konten ini bermanfaat. Kami bertiga undur diri. Channel Tapak Misteri Backpacker karena setiap perjalanan Pasti punya cerita. Dadah.